Baik, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi dengan Pak Andi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, Pak Andi ingin cek dulu semangat kalian. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat, Skanza bisa. Ya, semoga semangat di siang hari ini tidak akan pernah luntur sampai nanti pembelajaran kita selesai. Ya, anak-anak semuanya, belum afdol rasanya ketika kita belajar belum berdoa. Nah, untuk itu marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, dipimpin berdoa ya. Baik, Pak. Oke, silakan. Duduk siap, gerak. Jika berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, Pak Andi absen dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Oke. Adelia Agustin, Hadir. Anissa Nur, Hadir. Olivia Damayanti, Hadir. oke, Bunga Suci Zahra, Hadir. Devi Nirvani, Dwi Maulidia Rahma, Eklesia Glory, Farhana Nur Aziza, Hadir. Felisa Fadila, Hadir. Vika Lailatul Nisa, Gendis Permata Hati, Jena Ika, Khailila Divana, Lala Amelia Sekar, Lia Setiawati, Lydia Fitri Ramadhani, Mufidah Ramadhani, Nabila Ayu Salwa, Najwa Ayu Fitriani, Najwa, Natasha Dwi Anggraini, Novita Sari, Nur Rahdatul Aisy, Reisya Hikmah, Hadir. Reinata Asyahra, Retno Mailina, Sandrina Damayanti, Seca Rizkiana, Serina Agustin, Siti sedang dispensasi ya. Oke, Syakila, Hadir. Syakila, oke, Tania Ika, Tiara Ning Utami, dispen juga, Vika Kurnia, terakhir Wiji juga dispen, berarti total di sini ada 3 orang dispen dan total ada 31 anak. Oke ya, kita semangat dalam belajar. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran juga, supaya lebih semangat di siang hari ini kita main game terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Nah, game yang akan kita mainkan pada kesempatan kali ini adalah gajah, semut, terus ular, dan juga cacing. Kalau Pak Andi minta gajah, berarti kalian harus jawab besar. Oke, gajah besar, semut Kecil, ular panjang, cacing pendek. oke, gitu ya. Gajah Besar, nah, kalau tak tunjuk satu orang berarti cuma orang itu yang jawab. Oke, gajah, Besar. semut Kecil. kecil. Oke, kecilnya seperti ini, ingat. Terus cacing pendek, ular panjang, gitu ya. ya. Paham permainannya? Oke, nah sekarang tak ubah biar lebih seru. Gajah besar, besar tapi seperti ini, tangannya yang diubah. Gajah Besar, semut, kecil, ular pendek, panjang, ular panjang, cacing, gajah besar, cacing
Gajah. Kecil. Gajah kecil. Besar. Oke gitu ya. Nanti tak tunjuk satu orang wajib bisa. Nanti kalau misalkan ada yang salah, Pak Andi minta anak itu untuk maju ke depan dan memimpin untuk apa? Menyanyikan sebuah lagu nasional. Oke. Kalau Pak Andi bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Gitu ya. Supaya lebih semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah. Semut. Kecil. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Oke. Gajah. Semut. Kecil. Kecil. Ular. Panjang. Gajah. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Oke ya, gajah harusnya seperti ini, tapi gerakanmu seperti ini. Oke, silakan kamu maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang sini. Sini, agak sini. Oke. Tugasmu adalah memimpin teman-temanmu untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, beri tepuk tangan dan silakan boleh duduk kembali ke tempat. Nah, anak-anak semuanya, setelah tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, semoga bisa menjadikan kalian menjadi manusia yang lebih cinta lagi terhadap Indonesia. Dan ingat, NKRI harga mati, tidak ada ideologi lain selain ideologi Pancasila di negara kita. Oke, anak-anak semuanya, minggu lalu kita sudah belajar banyak hal tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Ada yang mau menyampaikan, minggu lalu kita belajar apa sih? Ada? Cung? Ya. Oke, kamu mau? Ya. Silakan berdiri. Jadi materi minggu lalu yaitu kita belajar mengenai tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Di antaranya yaitu ada peradilan umum, terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua ada peradilan agama, ketiga peradilan militer, keempat peradilan tata usaha negara, dan yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Itu beberapa hal yang saya pelajari di pertemuan minggu lalu. Oke, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Silakan boleh duduk. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar banyak hal mengenai peradilan-peradilan yang ada di Indonesia. Ada peradilan umum, peradilan tinggi, peradilan negeri, ada peradilan tata usaha, peradilan militer, dan lain-lain. Nah, untuk kesempatan minggu ini kita akan belajar kembali mengenai sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia. Silakan buka buku kalian masing-masing, buku catatan kalian masing-masing. Dan Pak Andi akan bagikan kalian LKPD. Ya, ini kelompokmu. Ya, kelompokmu. Oke, sorry, ini kelompokmu. Ya, sudah ada semuanya ya? Sudah. Baik, tapi sebelum itu Pak Andi izin menampilkan video. Dan ingat, di situ di LKPD sudah ada keterangan. Silakan, yang pertama harus kalian lihat adalah analisis video bersama kelompok kalian.
Bisa semuanya? Siap, bisa. Bisa, oke. Pak Andi izin tampilkan video. Judulnya Trung Tung. Jangan terlalu dekat. Mundur sedikit. Kasih jarak aman. Lagian ini mobil lambat banget Pak di depan saya. Padahal jalanan dia tuh lagi kosong. Kamu bisa bilang baik-baik kan? Hei Pak, silakan gunakan jalur kiri agar tidak menghalangi kendaraan yang lebih cepat. Akhirnya. Jalan dulu Bapak. Astagfirullah, kok ada lagi sih? Halo, isi Pak. Kalau pelan dikini Pak. Kamu tuh, jangan terlalu mepet. Nanti ngerem bisa bahaya. Nah, Pak, kayak nggak tahu saya saja. Saya kan mahir banyak virusnya kok. Bisa salse. Lagian kalau dia rem kan kelihatan nyala lampu remnya, Pak. Ini kalian, ini habis ini kalian keluar, mencerminkan diri kalian. Anak-anak semuanya, silakan sekarang diperintahkan kalian untuk menganalisis isi video yang sudah kalian amati tadi. Silakan bekerja sama dengan satu kelompok kalian masing-masing. Silakan. Mulai dari sekarang. Ditulis di buku dulu aja. Sampai.
baik anak-anak semuanya, waktu diskusi terkait dengan isi video tadi sudah selesai. Apakah ada yang mau menyampaikan isi dari video tadi itu apa? Jong, oke kamu mau? Silakan bisa berdiri. Video yang tadi ditampilkan berjudul Teruntung Beritahu Sekitar, berisi tentang sebuah mobil bak yang berteman dengan mobil polisi dan ojek online. Dalam berlalu lintas, hendaknya kita memeriksa kondisi kendaraan. Jangan sampai kondisi kendaraan tidak standar saat kita gunakan. Selain itu juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke, beri tepuk tangan kepada Adel. Betul sekali ya, isi video tersebut adalah terkait dengan peraturan-peraturan lalu lintas yang harus kita taati ketika kita menggunakan kendaraan. Nah, apakah ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Tentu saja iya, karena hari ini kita akan belajar mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kalian itu nanti bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan ada aturan yang kalian langgar, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Dan sanksi itulah yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Baik, terima kasih. Pak Andi izin menampilkan PowerPoint. Ini dia PowerPoint yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan sistem hukum dan juga peradilan di Indonesia. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ingat, dasar hukum kita itu apa? Undang Dasar tahun 1945 dan banyak sekali aturan-aturan yang ada di bawahnya. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Yang pertama adalah memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum dan ada, dan menegakkan kepastian hukum. Ciri-cirinya gimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum? Yang pertama, disenangi oleh masyarakat, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya, diri sendiri atau masyarakat. Kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan terakhir mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, ada perilaku yang sesuai dengan hukum, pasti ada perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Makanya Pak Andi minta kalian sebagai peserta didik, sebagai anak-anak, dan nanti akan tumbuh dewasa, tanamkan kesadaran hukum yang ada di dalam diri kalian. Jangan anggap ada anggapan seperti ini, hukum ada untuk dilanggar. Kita rubah mindset itu, hukum ada untuk dipatuhi dan juga ditaati, bukan untuk dilanggar. Nah, kalau kita itu nanti melanggar hukum, ada beberapa norma yang akan kita langgar, tergantung hukum apa yang kita langgar. Pertama, misalkan ada hukum agama, berarti ada yang namanya norma agama. Sumbernya dari mana norma agama? Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, contoh perilaku sesuai dengan norma agama, ada beribadah, terus kemudian ada tidak berjudi, suka beramal, pokoknya toleransi dan lain-lain. Sanksinya gimana sih? Sanksinya itu tidak langsung terjadi di dunia, tetapi nanti setelah kita meninggal dunia. Terus kemudian norma kesusilaan, norma pegangan hidup yang berasal dari hati nurani diri kita sendiri. Berasal dari hati nurani diri kita. Contohnya ada berperilaku jujur, kemudian ada menghargai orang lain. Dan untuk sanksinya apa? Sanksinya adalah tidak tegas. Sanksi dari norma ini cenderung tidak tegas karena hanya menyangkut dari kepastian diri sendiri. Biasanya rasa menyesal, rasa bersalah, sanksinya pasti cuma seperti itu. Ketiga, ada norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari lingkungan masyarakat.
Seperti contoh menghormati orang yang lebih tua. Ketika lewat di depan orang yang lebih tua, menunduk, berbicara sopan kepada orang yang lebih tua dan lain-lain. Sanksinya gimana? Sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk cemoohan, terus kemudian celaan, pengkucilan dalam pergaulan. Ini juga berbahaya ketika kita langgar. Terus yang terakhir, yang norma paling tegas di dalam hukumnya adalah norma hukum. Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang, dibuat oleh badan-badan yang berwenang di negara kita. Contohnya, misalkan tadi ketika kita berkendara harus sesuai dengan protokol berkendara menggunakan helm, SIM, kendaraan kita juga harus sesuai dengan standar. Terus berikutnya kita mengikuti pemilihan umum dan lain-lain. Sanksinya gimana? Sanksinya tegas dan nyata. Ada pidana nanti ketika kalian melanggar. Dan nanti akan berurusan dengan pihak-pihak yang berwajib. Seperti itu. Nah, sekarang Pak Andi minta kalian diskusikan dengan kelompok kalian terkait dengan contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum bersama kelompok kalian masing-masing. Bisa ya Pak Andi berikan sedikit waktu untuk berdiskusi. Ada di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga di lingkungan keluarga. Silakan. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Pak diminta salah satu kelompok untuk acungkan tangan dan memberikan hasil diskusi. Bebas, bisa di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, atau keluarga. Siapa dulu? Jong. Oke, kamu dulu. Silakan bisa berdiri. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dalam lingkungan keluarga yaitu 1. Menghormati dan mematuhi orang yang lebih tua. 2. Mencintai dan menyayangi sesama anggota keluarga. 3. Membantu pekerjaan orang tua. 4. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. 5. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Sudah, Pak? 5 ya, sudah. Berikan aplaus untuk teman kalian. Terima kasih. Itu contoh terhadap perilaku yang ditampilkan yang mencerminkan patuh terhadap hukum di lingkungan keluarga. Ada lagi, Jong? Siapa lagi? Kamu mau? Silakan berdiri. Contoh perilaku yang mencerminkan dalam lingkungan sekolah yaitu yang pertama, menghindari dan menantang bullying. Yang kedua, berangkat sekolah tepat waktu. Yang ketiga, mematuhi peraturan sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Yang kelima, menggunakan seragam dan atribut sekolah dengan rapi. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Baik ya, itu beberapa contoh sikap atau perilaku yang patuh terhadap hukum. Untuk yang lain coba nanti Pak Andi cek secara manual. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah tadi kalian sudah mencari terkait dengan sikap kepatuhan terhadap hukum, sekarang Pak Andi minta buka HP-nya. HP kalian silakan dibuka. Buka aplikasi Canva. Dan masing-masing kelompok wajib membuat poshum. Apa itu poshum? Poster hukum. Di LKPD yang ketiga itu ada poshum. Kalian Pak Andi perintahkan untuk membuat poshum terkait dengan kepatutan terhadap hukum. Boleh bebas di lingkungan keluarga, boleh di lingkungan masyarakat, boleh di lingkungan berbangsa dan bernegara juga boleh. Silakan Pak Andi kasih waktu kesempatan untuk kalian membuat poster hukum. Poster lah. Ya nggak bisa bareng. Ganti warna ya, ganti warna. Untuk kelompok kalian ada masalah dalam pengerjaan? Tidak ada. Bisa semuanya ya? Bisa, nggak ada masalah. Terus untuk temanya di lingkungan apa tadi yang kamu buat? Di
di lingkungan sekolah. Nanti Pak Andi minta untuk dibuat semenarik mungkin dan nanti bisa dipresentasikan semenarik mungkin. Bisa semuanya? Siap, bisa. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak semuanya, waktu diskusi dan pembuatan kanva itu sudah selesai. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 2? Sudah. Sampai kelompok 5 sudah semua? Sudah. Oke. Oleh karena kalian sudah selesai, maka Pak Andi minta untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 1 dan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah maju ke depan dan siap untuk mempresentasikan hasil karyanya tentang poster. Wow, posternya warnanya hitam, hindari rokok luar biasa ya. Dan ingat yang di belakang siap-siap untuk bertanya apabila nanti ada yang perlu ditanyakan terkait dengan kelompok yang maju di depan. Silakan untuk kelompok 1 bisa langsung dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 terdiri dari anggota Adelia Agustin, Dwi Maludia Rahma, Sandrina Damayanti, dan terakhir saya Natasha Dwi Anggarani Sudirna. Di sini kami akan mempresentasikan hasil poster yang telah kelompok kami buat. Tema yang kelompok kami ambil adalah sikap sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Lebih spesifiknya, poster yang kami buat adalah larangan merokok. Merokok merupakan sesuatu yang berbahaya, apalagi bila sudah dilakukan mulai masa remaja seperti kita. Rokok dibagi menjadi 2, yaitu perokok aktif dan pasif. Bahaya rokok diantaranya kerusakan otak, kerusakan paru-paru, penyakit mulut, dan tenggorokan. Guna menekan angka perokok di kalangan pelajar, dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015. Ada yang mau tanya terkait dengan kelompok 1? Oke, kamu mau tanya? Silakan bisa berdiri. Izin bertanya, menurut kelompokmu apa bedanya perokok aktif dan perokok pasif? Oke, terima kasih. Baiklah, Lydia izin menjawab. Perokok aktif adalah orang yang merokok secara langsung menghisapnya rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak secara langsung menghisap rokok, tetapi menghisap asap rokok yang dikeluarkan dari mulut orang yang sedang merokok. Kedua kelompok tersebut sama-sama berbahaya dan mengancam kesehatan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat dan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2 silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu tentang bullying. Baik, tema yang kelompok kami ambil adalah sikap sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah. Judul yang kelompok kami ambil adalah Stop Bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying tidak baik apabila terjadi di lingkungan pendidikan, karena lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana kita menuntut ilmu agar menjadi manusia yang baik secara akal dan akhlak. Dampak bullying dapat timbul di saat itu juga maupun berpuluh-puluh tahun setelahnya. Dampak jangka pendek yang dirasakan diantaranya adalah gangguan psikologis seperti depresi, serta gangguan kecemasan, gangguan tidur, hingga berbagai penurunan prestasi di sekolah maupun tempat kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanya? Kamu mau tanya? Oke, silakan bisa berdiri. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kasus bullying? Bagaimana cara untuk mengatasi kasus bullying? Oke, kita beri aplaus dulu bagi yang sudah bertanya.
Oke, terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Bagaimana sih cara menangani kasus bullying? Yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Yang kedua, berikan sosialisasi terkait bullying. Yang ketiga, berikan dukungan pada korban. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Dan yang terakhir, memberikan teladan atau contoh yang baik. Dan serta masih banyak lagi cara penanganan bullying. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Jadi itu ya cara untuk penanganan terhadap bullying, dan bahkan kita tidak diperkenankan untuk melakukan bullying di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kita bermain di luar. Oke, silakan bisa ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bisa silakan duduk. Oke, berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, tema yang kelompok kami ambil adalah sikap sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat. Akibat pandemi COVID-19, muncul suatu aturan di masyarakat. Muncul aturan itu yaitu menggunakan masker apabila memasuki di wilayah masyarakat. Sebenarnya ada beberapa aturan selain penggunaan masker selama pandemi COVID-19. Di antaranya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, cuci tangan secara teratur, aturan jaga jarak. Namun, seiring pergantian waktu dan menurunnya kasus COVID, penggunaan masker di masyarakat saat ini sudah dimulai dilonggarkan. Namun perlu diwaspadai, COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga diri kita masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanya terkait dengan kasus ini? Oke, silakan bisa berdiri. Menurut kelompokmu, apakah penggunaan masker di masyarakat masih relevan? Oke, menurut kelompokmu, apakah penggunaan masker saat ini masih relevan? Beri tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Mau langsung dijawab? Ya, silakan, boleh. Baik Dwi, ya masih sangat relevan dan sangat dianjurkan apabila berada di ruang publik yang terdapat banyak orang. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Walaupun sudah sangat menurun drastis akibat adanya vaksinasi massal di Indonesia. Oke, gitu ya. Jadi penggunaan masker di Indonesia sekarang ini masih sangat relevan dan masih diwajibkan terutama di ruang-ruang publik. Oke, itu dari kelompok ini. Oke, beri aplaus untuk kelompok ini dan silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok ini. Anak-anak semuanya, itu pembelajaran yang tadi kita sudah laksanakan. Pak Andi minta nanti poster yang sudah kalian buat itu kalian update di media sosial. Supaya apa? Supaya kita sebagai masyarakat itu membantu orang lain supaya taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak semuanya coba buka HP kalian masing-masing, karena kita langsung akan melaksanakan evaluasi pembelajaran di kesempatan kali ini. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran, meliputi kalian sudah menganalisis video, sudah membuat poster hukum, sudah mempresentasikan dan sudah tanya jawab serta sudah melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, saat ini adakah yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Cong, ada? Kesimpulannya? Oke, kamu dulu, silakan bisa berdiri. Baik, kesimpulannya yang pertama, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini adalah banyak sekali perilaku yang sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan hukum di Indonesia.
Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita semua harus menaati seluruh peraturan yang dibuat agar tercipta keamanan dan ketentraman baik di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, maupun bangsa dan negara. Oke, beri aplaus untuk yang sudah memberikan kesimpulan itu ya. Jadi ada berbagai macam pelanggaran atau sikap yang sesuai dengan hukum dan tidak sesuai hukum dengan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang baik, manusia yang terdidik harus bisa mencerminkan sikap sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Bisa semuanya ya? Bisa. Siap, bisa. Oke, yang kedua mungkin ada yang memberikan kesimpulan lagi. Kamu mau? Oke, bisa, silakan, bisa berdiri. Baik, menambah kesimpulan tadi disampaikan, apabila kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, maka akan mendapatkan berbagai macam sanksi sesuai dengan norma yang kita langgar. Kurang lebih terdapat 4 norma yang ada di Indonesia, yaitu pertama ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Oke, berikan aplaus. Ya betul, ada berbagai macam norma yang ada di Indonesia dan apabila kita itu melanggar hukum, kita juga melanggar norma dan nanti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang kita langgar. Nah, itu anak-anak semuanya untuk proses pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini nantinya itu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ingat, untuk pembelajaran minggu depan disiapkan nanti harus belajar. Karena apa? Karena ada evaluasi akhir di bab kali ini. Ya, jangan lupa minggu depan ada evaluasi akhir, jadi harus mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih. Itu saja dan kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih, banyak kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.